Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Saputra dengan NIM H02230022. Oke. Di sini saya akan melakukan beberapa uji yang telah terjadi menjadi penugasan tugas akhir saya, yaitu yang pertama itu ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas, dan yang ketiga ada uji tingkat kesukaran, dan yang terakhir atau yang keempat itu ada uji daya pembeda. Oke baik, mari langsung saja kita langsung ke uji yang pertama. Di sini saya akan melakukan uji analisis data yaitu uji validitas. Nah, saya ingin menguji apakah soal yang telah kita berikan kepada siswa itu sudah valid atau tidak. Nah, oke baik langsung saja kita masuk kepada langkah pertama. Nah, langkah pertama itu kita telah memperoleh data seperti ini, hasil ujian siswa. Nah, selanjutnya kita menjumlahkan semua data-data ini sampai akhir yaitu 30 siswa. Nah, caranya yaitu kita menggunakan rumus X sama dengan sum, kita buka kurung, kita blok semua dari sini sampai ke sini. Terus kita tutup kurung, nah, kita enter. Untuk supaya agar kita tidak menjumlahkan satu persatu lagi, kita blok blok saja langsung terus sampai ke 30 siswa. Nah, kita di sini tekan Ctrl D. Nah, di sini sudah muncul semua totalnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mencari R tabelnya. Nah, di sini R tabel ini kita bisa peroleh dari Google. Nah, kita bisa cari di menu pencarian yaitu T-tabel. Terus karena kita di sini menggunakan respondennya itu 30 siswa, nah kita cari R tabel pada angka 30. Nah, di sini kita mendapatkan R tabelnya itu 0,361. Nah, untuk selanjutnya kita mencari R hitungnya. Nah, R hitungnya karena kita menggunakan soal yang rentang nilainya itu 1 sampai 5 atau soal esai itu. Nah, di sini kita menggunakan rumus sama dengan terus Pearson buka kurung, kita masukkan array satunya yaitu ini sampai ke bawah. Nah, karena di sini komputernya minta koma karena biasanya itu ada yang menggunakan titik koma juga. Nah, kita pakai koma karena di sini komputernya minta koma. Nah, lalu kita masukkan array keduanya itu ini sampai 30. Nah, terus agar kita tidak usah menghitung manual lagi, kita kunci datanya yang menggunakan F4. Kita klik F4, terus balas kurung, terus kita enter. Oke, baik, karena R hitungnya kita sudah dapatkan semua, tinggal langkah selanjutnya kita tentukan aja apakah soal ini valid atau tidak. Nah, dengan menggunakan rumus yaitu jika R tabelnya lebih kecil dari R hitung, itu soal itu valid. Nah, jika R tabelnya lebih besar dari R hitung, maka soalnya ini tidak valid. Oke, baik kita lihat soal yang pertama. Nah, soal yang pertama itu R tabelnya itu lebih kecil dari R hitung, maka soal ini valid. Dan soal yang kedua pun begitu, R tabelnya lebih kecil daripada R hitungnya. Ini soalnya juga merupakan soal valid. Nah, soal yang ketiga pun begitu, R tabel lebih kecil dari R hitung, itu dia itu valid. Terus soal keempat juga begitu, itu valid. Soal kelima juga lebih R tabelnya lebih kecil daripada R hitung, itu juga valid. Soal keenam juga valid karena R tabelnya lebih kecil dari R hitung. Soal ketujuh valid. Soal ke-8 juga valid. Ke-9 juga valid. Begitupun soal yang ke-10 atau yang terakhir itu valid juga. Nah, jika di sini kita sudah menentukan soalnya valid atau tidak. Nah, sekarang kita tinggal menentukan jumlah validnya. Di sini jumlah soal yang valid itu sebanyak 10 soal. 10 soal.
Oke, baik, itulah tadi hasil dari pemaparan cara analisis data saya, yaitu analisis analisis data uji validitas. Nah, saya akan melanjutkan uji analisis data tadi, yaitu uji validitas. Nah, sekarang saya akan melakukan uji reliabilitas. Nah, yang dimana uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah setiap butir soal yang kita buat itu sudah reliable atau bisa juga dikatakan sebagai stabil. Nah, baik, langsung saja ke caranya. Nah, baik, data yang kita gunakan itu data yang kayak tadi ya, yang kita gunakan untuk uji validitas. Nah, sekarang kita melakukan uji reliabilitasnya itu di SPSS. Baik, pertama-tama kita masuki SPSS. Langkah pertama yang kita lakukan itu kita membuat variabel view-nya dulu dengan nama. Misalnya kita masukkan saja soal ya. Misalnya soal 1, kita enter. Oke, baik, di sini karena kita telah membuat variabel name-nya, yaitu dengan kita memasukkan data soal 1 sampai 10 yang kita buat tadi dengan jumlah hasil nilai siswanya. Nah, di sini kita lakukan ubah measure-nya kita ubah jadi nominal aja. Kita nominalkan semuanya kecuali jumlahnya, kita jumlahnya itu scale. Nah, oke, baik, kita kembali ke data view. Nah, sekarang kita memasukkan data tadi yang ada di Microsoft Excel tadi. Nah, di sini datanya itu kita masukkan itu nilai siswa beserta jumlahnya. Kita blok, terus kita kontrol C, terus kita kita tempelkan ke SPSS dengan menggunakan kontrol V. Nah, sini datanya sudah terisi semua. Sekarang langkah selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah, caranya yaitu kita klik analyze, kita cari scale. Nah, di sini ada reliability analysis. Nah, kita klik. Di sini kita masukkan semua butir-butir soalnya kecuali jumlah nilainya tadi. Nah, kita lakukan Ctrl A. Kemudian untuk tidak mengambil jumlahnya kita tekan Ctrl dan tahan, kita klik jumlah. Nah, setelah itu kita memasukkan butir-butir soal ini ke dalam kotak items ini. Kemudian kita klik statistik. Nah, untuk scale if item dealt-nya ini kita centang. Terus kita continue. Pastikan modelnya ini model alpha. Nah, terus kita tekan OK. Nah, di sini untuk mengetahui apakah soal ini reliable atau stabil. Nah, kita periksa pada tabel reliability statistics. Nah, di sini untuk syaratnya sebuah soal sebuah soal itu dikatakan reliable jika Cronbach's alfanya itu lebih besar dari 0,6. Nah, di sini kita lihatkan nilai Cronbach's alpha dari 10 butir soal ini yaitu 0,972. Nah, ini sudah pasti lebih besar dari 0,6. Nah, dapat disimpulkan bahwa 10 butir soal ini sudah reliable atau stabil. Karena Cronbach's alpha-nya ini lebih besar dari 0,6. Dia telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai soal reliable atau stabil. Nah, baik, cukup itulah pemaparan cara uji analisis reliabilitas saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait uji-uji yang telah saya lakukan sebelum-sebelumnya, yaitu yang pertama itu ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas,
Dan yang ketiga ini saya akan melakukan uji tingkat kesukaran soal atau difficulty level, yang dimana tingkat kesukaran butir soal ini adalah proporsi antara banyaknya peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar dengan banyaknya peserta tes. Nah, hal ini berarti makin banyak peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar, maka semakin besar indeks tingkat kesukaran, yang berarti makin mudah soal itu. Nah, sebaliknya, makin sedikit peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar, nah, maka soal tersebut semakin sukar. Di sini ada interpretasi tingkat kesukaran yang pertama dari 0,0 sampai 0,30 itu dapat dimasukkan ke kategori sukar, dan ada di 0,31 sampai 0,70 itu dapat dimasukkan ke tingkat kategori sedang, dan ada 0,71 sampai 1,00 ini dapat dikatakan soal dengan kategori mudah. Nah, di sini kita membandingkan yaitu nilai min dibagi dengan nilai maksimum pada tabel statistik output statistik SPSS dengan tingkat kesukaran soal untuk menentukan apakah soal yang sukar, sedang, atau mudah. Baik, langsung saja kita masuk ke caranya. Baik, datanya kita masih menggunakan data yang sama yang seperti kita gunakan pada uji-uji yang lalu, yaitu uji validitas, uji reliabilitas. Nah, di sini datanya sama, kita juga menggunakannya pada uji tingkat kesukaran soal. Nah, yang pertama caranya itu yaitu datanya kan sudah ada. Datanya itu pertama caranya itu kita mengklik analyze, terus descriptive statistik. Nah, di sini kemudian kita mengetik frequencies. Nah, di sini pertama kita keluarkan dulu ya, karena saya tadi sudah coba-coba latihan. Di sini kita memasukkan semua soalnya ke dalam kolom variables. Caranya itu adalah Ctrl A, sama seperti di uji reliabilitas yang menggunakan SPSS juga, kita caranya tidak mengambil jumlahnya. Caranya itu kita tahan Ctrl, terus kita klik jumlah. Nah, oke, sudah itu kita masukkan ke dalam variables. Dan kita setting di statistiknya ini, kita centangin meannya, dan kan kita tadi akan membagikan nilai mean dibagi dengan nilai maksimumnya. Kita juga centang maksimumnya. Kemudian continue, kemudian klik OK. Oke, setelah muncul interpretasinya, kita akan membagi nilai min dengan nilai maksimum. Yang pertama itu ada soal 1. Soal 1 ini minnya itu 3,33. Kita bagi dengan 5. 3,33 dibagi dengan 5. Nah, di sini nilainya yaitu 0,66, yang dimana tingkatan 0,66 ini dapat kita masukkan ke kategori sedang. Selanjutnya kita ke soal yang kedua. Itu ada 3,23. 3,223 terbagi dengan 5. Hasilnya itu 0,646 juga. Nah, di sini juga sama. Itu sedang. Kemudian ada di soal yang ke soal nomor 3 itu 3,36. 3,36 dibagi dengan nilai maksimumnya yaitu 5. Itu sama dengan 0,6 juga. Adapun ini juga tidak masuk ke kategori sedang. Dan kemudian soal yang keempat yaitu 3,26 kita dibagi dengan nilai maksimumnya yaitu 5. Terus di sini 0,6 juga, dia masuk juga ke kategori sedang.
Oke, baik, kepada soal nomor 5 juga kita cek juga, itu ini juga pasti sudah masuk kategori sedang karena sama tadi pada soal nomor 1. Soal nomor 6 juga sama, soal nomor 6 juga sama dengan soal yang nomor 2, ini masuk juga ke kategori sedang. Soal 7 juga masuk ke kategori sedang karena sama itu tadi yang nilai nilai minnya sama dengan soal 1 dengan soal 5. Baik, kita hitung soal 8 yaitu 3,43. Kita bagi dengan nilai maksimumnya itu 5. Oh, 0,6 juga ini masuk juga kepada kategori sedang. Oh, soal nomor 9 itu 3,46 dibagi dengan nilai maksimumnya yaitu 5. Kita mendapatkan 0,6 juga. Terus soal ke-10 juga ini sudah pasti sedang karena dia sama tadi pada soal 2 dengan soal 6. Nilai minnya sama. Oke, baik, kita akan menentukan kategori tingkat kesukaran soalnya. Ya. Soal 2 kita tuliskan semuanya sedang. Sedang. Soal 3 juga sedang. Soal 4 juga sedang. Soal kelima juga sedang. Soal ke-6 juga tadi sedang, masuk ke kategori sedang. Soal 7 juga masuk ke kategori sedang. Soal 8 pun begitu. Soal 9 juga sedang. Dan soal yang terakhir juga masuk ke kategori sedang. Baik, itulah tadi hasil dari pemaparan saya terkait metode uji tingkat kesukaran soal ini, dan kita dapatkan output SPSS-nya itu semuanya sedang. Baik, sekian dari saya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan uji-uji yang telah saya lakukan. Yang pertama itu ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas, dan yang ketiga ada uji uji tingkat kesukaran, dan yang terakhir ini yang akan saya lakukan ini yaitu uji daya pembeda. Nah, adapun rumus dari uji daya pembeda ini itu rata-rata kelompok atas dikurangi dengan rata-rata kelompok bawah dibagi dengan skor maksimum. Nah, adapun kriteria daya pembeda ini yaitu 0,40 itu atau lebih itu sangat baik, 0,30 sampai 0,39 itu baik, dan 0,20 sampai 0,29 ini cukup atau perlu perbaikan, dan 0,19 ke bawah itu kurang baik atau harus dibuang atau tidak bisa digunakan. Nah, di sini tujuan kita melakukan uji daya pembeda ini karena kita untuk kita mengetahui seperti tadi apakah soal ini layak digunakan, sangat baik-baik atau cukup, atau soal ini tidak layak untuk digunakan. Oke, baik, langsung saja kepada caranya. Yaitu yang pertama itu kita mengelompokkan dulu data-data kelompok atas dengan data-data kelompok bawah dengan cara kita mengklik. Pertama kita blok dulu dari sini. Siswa sampai 30 siswa. Terus kita sort and filter, kita klik filter, kita ke atas, klik ini. Terus di sini kita akan mengelompokkan yaitu dari yang terbesar ke terkecil. Jadi kita klik yaitu sort large to smallest. Nah, di sini sudah terkelompokkan. Untuk menghilangkan ini kita klik filter lagi. Nah, baik, selanjutnya kita akan mencari rata-rata atasnya. Yaitu kita bisa dapat menggunakan rumus, yaitu kita klik ini, kita akan menggunakan rumus average. Terus kita blok dari di sini kan saya menggunakan 30 siswa. Jadi saya membagi kelompok atas dan kelompok bawahnya itu sebanyak 50%. Jadi 50% dari 30 siswa ini yaitu 30 orang. Yaitu 15 orang. Di sini kita blok ini sampai dengan 15
siswa tadi. Sampai sini. Oke, baik. Setelah itu kita enter. Untuk mengisi otomatis ini kita blok sana. Terus kita klik fill. Terus pilih right. Oke, begitupun dengan rata-rata bawahnya tadi kita gunakan rumus itu juga sama average. Terus kita blok dari siswa ke-16 ini sampai dengan siswa yang ke-30. Terus kita enter. Kemudian untuk mengisi otomatisnya juga sama. Kita klik fill. Kita pilih right. Nah, untuk daya pembedanya ini, kita tadi kan sudah ada rumusnya, yaitu rata-rata kelompok atas dan rata-rata kelompok bawah dibagi dengan skor maksimum. Di sini rata-rata kelompok atasnya dan rata-rata kelompok bawah itu sudah ada. Ya, kita tinggal masuk ke rumusnya, yaitu kita klik sama dengan, kita buka kurung. Ini kita rata-rata kelompok atas dikurangi dengan rata-rata kelompok bawah. Terus balas atau tutup kurung. Dibagi dengan nilai maksimum. Karena kita ke sini menggunakan soalnya uraian atau esai, kita menggunakan skor maksimumnya yaitu 5. Terus kita klik enter. Nah, sini hasilnya sudah keluar. Terus kita blok, kita isi otomatis lagi, kita fill gunakan right. Baik, di sini hasil daya pembedanya sudah keluar. Sekarang kita tinggal menentukan kriterianya, apakah dia sangat baik, baik, cukup, atau perlu perbaikan, atau kurang baik, atau harus dibuang. Nah, di sini soal nomor 1 itu daya pembedanya itu adalah 0,43. Nah, yaitu dia masuk kriteria sangat baik, yaitu 0,40 atau lebih. Dia masuk dengan kriteria sangat baik. Kemudian soal nomor 2 juga ini masuk ke kriteria sangat baik karena dia juga di atas dari 0,40. Sangat baik. Soal nomor 3 ini masuk ke kategori baik, yaitu dari rentang 0,30 sampai 0,39. Dan di soal nomor 4 ini dia masuk ke sangat baik karena dia memiliki daya pembeda yaitu 0,40. Soal nomor 5 ini masuk ke kriteria baik dari rentang 0,30 sampai 0,39. Dan soal ke-6 ini juga masuk ke baik karena dia ada di 0,39, tidak sampai ke 0,40. Dan 0,37 juga ini masuk ke kriteria baik. Dan soal nomor 7 dan soal nomor 8 ini masuk ke kriteria sangat baik karena dia lebih dari 0,40. Sangat baik. Dan di soal nomor 9 ini soalnya juga sudah baik karena masuk dari 0,30 sampai 0,39. Ya, di soal ini nomor 10 ini sangat baik karena dia melebihi 0,40. Ini sangat baik ini karena dia 0,44. Oke, baik, itulah tadi hasil pemaparan uji saya, yaitu uji tingkat daya pembeda. Dan di sini kita dapat menyimpulkan bahwa 10 soal yang telah kita buat ini sangat layak untuk diberikan kepada siswa. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari keempat uji yang telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.